Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Eka Fitri. My register number A1M2161012. Okay, today I have another grammar tool for a lesson for you. Grammar 2. So, di sini kelompok kami membahas tentang materi active and passive voice. Active and passive voice. Bahas tentang active and passive voice. Jadi definisi dari active voice ini yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif. Kalimat aktif di mana subjeknya melakukan suatu tindakan atau untuk penggunaannya active voice ini paling sering digunakan dalam kalimat sehari-hari atau dalam percakapan sehari-hari. Dikarenakan struktur atau polanya itu lebih mudah untuk dipahami. Nah, untuk kalimat pasif, untuk kalimat active and passive voice itu memiliki rumus, yaitu rumusnya subject plus verb plus object. Subject plus verb plus object. Nah, sebelum kita masuk pada pengaplikasian kalimat active and passive voice, terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar dari subject, verb, and object. Jadi, subject adalah a person or thing. Seseorang atau sesuatu yang melakukan tindakan, sedangkan verb adalah kata kerja yang menyatakan tindakan, misalnya seperti read, membaca, swim, berenang, eat, makan, seperti itu. Kemudian objek adalah receiver atau penerima dari tindakan yang dilakukan oleh subjek. Nah, sekarang kita akan langsung masuk pada pengaplikasian contoh kalimatnya. Untuk contoh kalimatnya di sini kita memakai kalimat my mother cooks dinner. Kalimat pertama itu my mother cooks dinner. My mother sebagai subjek, cook sebagai verb, dinner sebagai objek. Bila kita lihat di sini, pola kalimatnya itu menggunakan simple present tense. Simple present tense. Lanjut, kita masuk ke kalimat kedua. Kalimat kedua kita menggunakan kalimat Maya wrote a letter. Maya wrote a letter. Maya sebagai subjek, wrote sebagai verb, and letter sebagai objek. Seperti kalimat di atas, dia menggunakan simple present tense, dan kalimat kedua menggunakan kalimat simple past tense. Menggunakan simple past tense.
Bila kita lihat strukturnya di sini, di atas menggunakan verb menggunakan verb one, yang kedua itu menggunakan verb to. Nah, untuk sekarang kita masuk pada kalimat pertama itu menggunakan verb one, cooks menggunakan verb one, dan kedua wrote itu verb to. Lalu kita masuk pada passive voice. Passive voice itu kebalikan dari kalimat aktif. Kalimat pasif. Kalimat pasif ini di mana subjek akan menerima tindakan. Rumusnya yaitu object plus to be plus verb to plus by and plus subject. Rumusnya itu object plus to be plus verb to plus by plus subject. Perlu diingat bahwa dalam passive voice ini bersifat mutlak. Jadi bila ingin mengubah active voice menuju passive voice, verbnya itu menjadi verb 3. Kemudian untuk to be bersifat conditional. Dalam artian akan mengikuti tenses apa yang kita gunakan dalam active voice maupun passive voice. Jadi seperti itu. Jadi untuk contoh kalimat passive voice yaitu karena aktif, passive voice itu merupakan kebalikan dari kalimat aktif, jadi kita ambil dari kalimat ini diubah menjadi ke passive voice. Dinner is cooked by my mother. Dinner is cooked by my mother. Dinner is cooked by my mother. Dinner sebagai objek, is sebagai to be, cooked sebagai verb 3, by sebagai by, and my mother sebagai subjek. Oke, langsung ke kalimat kedua. Kalimat kedua yaitu pada kalimat aktif, Maya wrote a letter. Kita ubah menjadi ke kalimat pasif. A letter was written by Maya. A letter was written by Maya. A letter was written by Maya. A letter sebagai objek, was sebagai to be, and written sebagai verb 3, by sebagai by, and Maya sebagai subjek. Jadi kita perhatikan bahwa tidak ada perubahan tenses dari aktif ke passive voice. Dapat kita lihat di sini ada to be yang berperan untuk melihat tenses apa yang kita gunakan. Yang kita gunakan pada passive voice. Nah, dikarenakan active voice menggunakan simple
menggunakan simple present tense, maka untuk passive voice-nya juga akan menggunakan present tense. Dilihat dari to be yang digunakan. Ada is, kemudian disambung dengan verb 3. To be disambung dengan verb 3 is cooked. Berlaku juga untuk kalimat yang kedua, Maya wrote a letter. Wrote ini verb 2, kemudian diubah menjadi kalimat pasif menjadi written, verb 3. Karena di sini ada to be voice yang menggunakan kalimat simple past tense. Kemudian dalam passive voice, karena ada jadi perbedaannya bahwa dalam passive voice ini mutlak menggunakan verb 3, dan to be ini bersifat conditional. Tergantung dari tensi, kembali lagi tergantung dari tenses apa yang kita gunakan. Ini simple present tense, simple past tense. Untuk active voice penggunaannya biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Karena kan yang rumusnya mudah untuk dipahami, mudah untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari, kalimat sehari-hari. Dan inilah materi untuk kelompok kelompok kami yang membahas tentang active voice, passive voice. Kemudian saya simpulkan kembali bahwa dalam penggunaan passive voice, verb 3 itu mutlak, dan to be dalam passive voice itu bersifat conditional, tergantung dari tenses apa yang kita gunakan. Dan untuk active voice ini bersifat mudah untuk digunakan dalam percakapan sehari-hari. Oke, mungkin ini saja pembahasan dari kelompok kami mengenai active and passive voice. Jika banyak kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.